Selamat pagi Pak, kami dari PR9 ingin menjelaskan hasil kuis praktikum kami. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Dianita Lorencia Buruginting dengan NIM 12S24044 dan teman rekan saya. Perkenalkan Pak, nama saya Lukas Parede dengan NIM 12S24015. Berikut kami akan menjelaskan soal daripada kuis praktikum kami. Jadi, Pak, tugas yang pertama ini kan disuruh kembangkan sebuah program yang akan menerima sebaris teks dengan panjang 1 sampai 100 karakter, di mana teks ini terdiri dari beberapa karakter acak antara A sampai Z yang diseparasi dengan koma. Tugas kami adalah mengelompokkan karakter-karakter tersebut dan menampilkan sebaris luaran dengan karakter-karakter bernilai ASCII lebih rendah mendahului karakter-karakter yang lebih tinggi nilai ASCII-nya. Konsep yang sama terjadi pada gelembung udara atau bubble, di mana gelembung yang lebih besar akan mencapai permukaan mendahului gelembung yang lebih kecil. Misalnya, di sini ada contoh inputan di mana AA, CC, BB, ZD. Di mana nanti hasil luaran itu akan diurutkan mulai dari A, AA, A, BB, B, CC, D, dan Z. Begitulah seterusnya Pak. Dia berarti di mana tugas pertama ini kami akan mengurutkan suatu karakter yang dari kecil ke terbesar Pak. Kemudian tugas yang kedua akan dijelaskan oleh teman rekan saya. Nah, kalau yang tugas pertama kan Pak, mengurutkan dari yang terkecil yang ke terbesar. Dan juga ada dua jenis tipe inputannya, yaitu huruf dan juga koma. Nah, kalau di yang tugas yang kedua sama pakai koma juga, cuman dia mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi kalau misalnya contohnya itu terdapat ada beberapa huruf, misalnya D, E, F, G gitu kan Pak. Nah, di tugas yang kedua ini harus diurutkan dari yang terbesar gitu. Jadi nanti urutannya jadi G, H, E, D gitu. Maka kami akan langsung menjelaskan code yang telah kami buat. Mulai dari code yang pertama yang akan dijelaskan oleh peer saya. Jadi Pak, untuk tugas yang pertama ini, di mana pertama kita akan membuat sebagai kepalanya, yaitu kami akan menginclude stdio.h, kemudian ada kami include string.h, di mana stdio.h ini untuk nanti akan melakukan operasi input ataupun outputnya nanti. Kemudian di string.h ini untuk menginclude operasi string seperti strlen ataupun str copy. Kemudian kami buat di sini integer main, di mana ini sebagai nanti kepalanya. Kemudian di sini kami mendeclare sebuah data ataupun kami input dengan tipe datanya char, kemudian kami input dengan index array 201. Kemudian di sini kami mendeclare lagi dengan tipe data char, yaitu char index 100, di mana tadi bahwa karakternya 1 sampai 100. Kemudian kami melakukan declare lagi dengan tipe data integer count sama dengan 0, di mana variabel count ini biasa digunakan untuk menghitung beberapa banyak huruf kecil yang telah disimpan di array chars. Kemudian di fgets input, cj of input, stdin, di mana itu fungsi fgets itu digunakan untuk mengambil inputan dari pengguna. Kemudian di input ini ada parameternya array tempat inputan yang akan disimpan. Kemudian cg of ini untuk ukuran maksimal input yang akan diterima. Kemudian stdin ini menunjukkan bahwa inputan diambil dari standar input. Kemudian fgets akan membaca inputan hingga pengguna menekankan enter atau mencapai batas ukuran array. Kemudian di sini adanya for integer i sama dengan 0, input index i sama dengan tidak sama dengan 0, di mana i increment. Di mana di sini kami membuat
dengan loopingan ini akan mengiterasi setiap karakter dalam array input hingga mencapai null terminator, yang dimana menandakan akhir string. Kemudian di sini kami membuat brancingan if, di mana inputan indeks i lebih besar sama dengan a, dan input indeks i lebih kecil sama dengan z, di mana disinilah nanti tandanya akan menentukan karakter itu dimulai dari yang lebih kecil ke terbesar, di mana char dalam indeks count plus plus sama dengan input i. Kemudian di sini brancingan ada juga codingan berikutnya akan dijelaskan oleh teman rekan saya, Pak. Selanjutnya saya akan menjelaskan loopingan yang kedua, yaitu kami menggunakan loopingan for, di mana isi daripada conditional expression si for sendiri itu integer i sama dengan 0, i lebih kecil count dikurang 1, lalu i-nya increment i++. Nah, arti daripada itu adalah loopingan ini, loopingan si for ini yang apa yang saya ini di line 21 ini berfungsi untuk mengontrol berapa banyak iterasi yang diperlukan untuk mengurutkan seluruh array. Nah, nanti loopingan akan terjadi sebanyaknya lah gitu, Pak. Terus selanjutnya di bawah loopingan itu ada kami bikin loopingan yang ketiga lagi, yaitu for dengan conditional expressionnya itu integer j sama dengan 0, lalu j-nya lebih kecil dari count dikurang i dikurang 1, lalu j-nya juga increment j++. Nah, selanjutnya ada juga kami bikin brancingan, yaitu if dengan conditional expressionnya itu charge index j lebih besar dari charge index j tambah 1. Nah, terus di dalamnya ini jika dia bernilai benar, maka dia akan masuk ke char temp yang sama dengan charge index j. Lalu charge index j ini sama dengan charge index j tambah 1. Nah, selanjutnya kami assign lagi di sini charge index j tambah 1 sama dengan temp. Yang artinya ini loop dalam ini membandingkan dan menukar elemen-elemen yang berdekatan. Lalu batas atas count dikurang i dikurang 1 karena setelah setiap iterasi luar elemen terbesar sudah berada di posisi yang benar. Lalu yang di bagian if charge index j lebih besar dari charge index j tambah 1 ini merupakan jika elemen saat ini charge lebih besar dari elemen berikutnya, maka charge index j tambah 1, maka keduanya akan ditukar. Nah, tetapi jika charge temp sama dengan charge index j, proses penukaran elemen menggunakan variabel sementara temp. Nah, jadi yang proses mengurutkan huruf yang terkecil ke yang terbesar itu berada pada loopingan ini. Nanti akan diperiksa di sini apakah benar bahwa a itu lebih kecil dari z, atau apakah benar z itu lebih kecil dari a. Kan salah. Nanti diceklah di sini. Jika iya, nanti posisinya akan berpindah-berpindah sementara gitu, Pak. Lalu selanjutnya loopingan yang terakhir, kami menggunakan loopingan for dengan conditional expressionnya itu integer i sama dengan 0, lalu i-nya lebih kecil dari count dan i-nya increment atau i++. Nah, lalu di dalam for ini terdapat kami akan mengeluarkan mengeluarkan output yaitu printf dengan alamatnya itu %c karena charge-nya itu merupakan string atau tipe data char, lalu yang akan dikeluarkan itu charge index i. Nah, setelah kami mengeluarkan output itu, ada lagi kami bikin brancingan selanjutnya, yaitu menggunakan if dengan conditional expressionnya itu i lebih kecil dari count dikurang 1. Nanti jika benar if-nya itu akan mengeluarkan output yaitu berupa tanda koma. Lalu selanjutnya kami akan mengeluarkan output new line gitu. Nah, selanjutnya akan kembali ke return 0. Jadi di sini di loopingan yang terakhir ini berfungsi sebagai mengeluarkan output yang ada setelah diurutkan lah di sini, Pak. Nah, kalau di yang looping di code yang kedua ini sama bentuknya dari atas sampai bawah dengan code yang ke-1, cuma berbeda di yang di sininya, Pak. Di loopingan untuk mengurutkannya. Jadi kalau tadi kan sebelumnya di code yang pertama kan kita menggunakan tanda lebih besar di if-nya ini. Ini untuk tanda mengurutkannya. Nanti ini mengurutkan dari yang terkecil ke yang besar. Nah, baru yang di code yang kedua ini dia mengurutkan dari yang terbesar yang terkecil. Jadi tinggal mengubah ini dari
jadi tanda lebih kecil aja lah di if-nya ini. Nah, berikut kami akan mencoba untuk merankannya. Dimulai dari Code yang pertama, pertama, Pak. Pak. Kami akan menginput. Seperti biasa, sebelum menginputkannya, kami akan mencoba untuk mengcompile-nya agar dapat dijalankan. Seperti biasa, gcc, lalu nama filenya, lalu Kemudian enter, baru mengetik nama variabel bebasnya, yaitu misalnya apa. Nah, setelah itu, program akan meminta inputan dan kita akan memasukkan inputan yang ada pada contoh di tugas 1, yaitu A, A, C, C, B, B, Z, D. Nanti program ini akan mengurutkan huruf-huruf tersebut dan akan mengeluarkan output koma sebagai pemisah antara huruf-huruf tersebut. Maka akan keluar hasilnya A, 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 B, 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 C, C, D, Z. Nah, output tersebut sudah sesuai urutan abjad, yaitu mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Berikut kami juga akan mencoba merankan code yang kedua, dimana seperti biasa kami akan mengcompile-nya terlebih dahulu, lalu menginputkan nama filenya dan membuat nama variabel bebasnya, yaitu misalnya B. Nah, maka program akan meminta inputan. Nah, karena tadi di tugas yang kedua ini agar yang terbesar ke yang terkecil, maka nanti inputan yang diminta juga sama, tapi outputnya harus dari yang terbesar yang ke terkecil. Maka output yang keluar adalah Z, D, C, C, B, B, A. Nah, output yang sudah keluar sesuai dengan yang diminta oleh pada soal. Jadi kami sudah juga menulis cenglotnya, Pak. Dan kemudian tugas kami sudah kami kirim ke GitHub. Kemudian program yang kami jalankan sudah berhasil, Pak, dan hasilnya itu 100/100. Jadi sekian dari penjelasan kami, Pak. Jika ada kami salah dalam pengucapan, kami meminta maaf. Sekian dari kami, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.